Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang NFS server. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada pengenalan NFS dan install NFS, konfigurasi NFS read-only, mengakses NFS dari Ubuntu Client, konfigurasi NFS read-write, mount NFS permanen. Kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan NFS dan install NFS. Ya, apa itu NFS? Bagi yang belum tahu, NFS merupakan protokol atau software yang digunakan sebagai sharing antar Linux atau dari Linux ke Linux. Sedangkan jika ada data dari Linux dan ingin dikirim ke Windows, maka kita bisa menggunakan yang namanya Samba. Jadi, jika terdapat file server Linux dan terdapat server client Windows, maka kita bisa menggunakan protokol Samba. Pada topologi ini, kita akan membuat Debian server membagi beberapa data dengan direktori, yang nantinya data direktori tersebut akan diakses melalui Ubuntu Desktop. Nah, karena server 1 dan klien Ubuntu ini adalah Linux, maka kita tidak bisa menggunakan yang NFS pada praktek kali ini. Nah, kalian bisa jalankan dulu semua VM-nya. Kemudian kali ini kita akan install NFS server sebagai software untuk sharing. Sebelumnya kita harus mengatur repositori kita dulu sehingga nanti kita bisa update tentang Debian server. Kita di sini akan ping google.com dulu. Kemudian di sini kita ketikkan nano/etc/apt/source.list. Ya, di sini kalian bisa pastikan dulu bahwa sudah memasukkan repositori dep-cartolo. Yang ini ya. Repositori yang lain kalian bisa kasih tanda pagar supaya yang aktif hanya repositori dep-cartolo ini. Jika sudah, kalian bisa masukkan komen apt update. Selanjutnya, kalian bisa masukkan komen apt install nfs strip kernel strip server. Nah, di sini kalian bisa tunggu saja. Nah, jadi ini dia NFS-nya sudah kita install. Ya, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi NFS read-only. Pada video ini, kita akan membuat direktori pada Debian server, yang mana nantinya di direktori ini bisa diakses melalui Ubuntu Client. Di sini pada server Debian, saya akan membuat direktori mkdir/nfs1. Lalu kita akan masuk ke dalam nano/etc/exports agar bisa diakses oleh siapapun, tetapi dengan hak akses read-only. Kemudian di sini kita konfigurasikan. Di paling bawah ini, kita akan berikan simbol bintang, yang mana bintang ini bermaksud bahwa kita mendefinisikan IP address. Kita bisa ketikkan /nfs1, lalu tab 2 kali, bintang, kurung buka, RO, kurung tutup. Ya, kemudian kita save, dan kita bisa restart dengan perintah systemctl restart nfs strip kernel strip server. Kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu mengakses NFS dari Ubuntu Client. Sekarang kita akan mengkonfigurasi file NFS dari Ubuntu Client. Kita akan membuat Ubuntu Client bisa mengakses file yang sudah kita konfigurasi sebelumnya sebagai NFS atau sharing file pada Debian server. Nah, sebelum itu kita ingin menerima file pada Debian, maka kita harus menginstal software sebagai pengirim file. Langsung saja kalian bisa ketikkan sudo apt install nfs strip common. Ya, di sini kita bisa tunggu saja. Jika sudah, kita bisa pastikan dulu apakah Ubuntu Client dapat komunikasi dengan Debian server. Ping 10.10.10.2. Jika sudah,
kita bisa masukkan lagi komen summon min e 10.10.10.10.2 untuk melihat direktori apa yang sudah di-share oleh Debian server. Ya, ini berhasil ya share-nya, ada slice NFS1. Selanjutnya, kita akan mencoba menerima file yang ada pada NFS1 ini, yaitu dengan membuat direktori baru pada klien Ubuntu-nya. Kita bisa masukkan komen mkdir terima strip nfs1. Kemudian kita akan membuat direktori NFS ini sebagai direktori untuk menerima seluruh file yang diberikan kepada Debian server dengan komen sudo mon 10.10.10.2 slice nfs1 slice home slice namanya slice terima strip nfs1. Di sini kita coba lihat pada direktori ls terima strip nfs1. Ya, maka di sini belum ada apa-apa, karena kita belum membuat file apapun pada NFS1. Saya akan buat file pada Debian server. Di sini kita bisa tuliskan perintah touch strip nfs1 strip abc.txt, karena saya ingin beri nama filenya itu abc.txt. Nah, kemudian kita akan cek pada Ubuntu Client dengan komen ls terima strip nfs1. Dan kalian bisa lihat di sini sudah ada ya file abc.txt-nya. Ya, kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu konfigurasi NFS read write. Di sini pada Debian server kita lihat nano slice etc slice export. Ya, yang mana simbol bintang di sini itu bisa diakses oleh IP mana saja yang mengakses NFS. Itu hanya bisa melakukan read saja, jadi kita tidak bisa mengedit atau mengubah. Dan nanti kita juga akan mencoba membuat direktori yang hanya bisa diakses oleh IP 172.1.0/24 yang memiliki hak akses read dan write. Di sini kita bisa cek pada Ubuntu Client. Saya akan coba menambahkan file pada direktori NFS1, yang mana di sini kita hanya bisa mendapatkan hak akses read saja. Kita akan masukkan komen touch terima strip nfs1 slice a.txt. Maka di sini terdapat output read only system, yang mana kita hanya memiliki hak akses read saja. Selanjutnya, kita akan mencoba masuk ke dalam file abc.txt. Sudo nano terima strip nfs1 slice abc.txt. Ya, maka di sini akan terdapat tulisan unwritable. Nah, sekarang pada server Debian, kita akan buat file-file ini memiliki hak akses read dan write. Jadi, kita bisa baca dan edit. Kita bisa masuk dulu ke Debian server. Sebelumnya kita akan membuat direktori baru lagi dengan nama mkdir slice nfs2. Jangan lupa beri slice di depan nama filenya supaya dia masuk ke dalam direktori slice. Lalu kita akan coba ls slice. Maka di sini sudah ada direktorinya. Kemudian kita bisa masukkan lagi komen nano slice etc slice export. Pada paling bawah ini kita bisa tambahkan slice nfs2 tab 2 kali 172.16.1.0/24 kurung buka rw, science, kemudian kurung tutup. Maksudnya, ini hanya bisa mengakses direktori file nfs2 adalah VM yang menggunakan IP 172.16.1.0/24
dan Ubuntu Client adalah salah satunya. Kemudian kita save, lalu restart, systemctl restart nfs strip kernel strip server. Setelah itu, pada Ubuntu Client, kita akan membuat direktori baru dengan nama mkdir terima strip nfs2. Lalu clear. Sekarang kita akan coba buat direktori baru dengan nama terima nfs2 sebagai tempat untuk menerima seluruh file yang ada pada direktori nfs2, yaitu dengan komen sudo mount 10.10.10.2/nfs2/home/nama/terima strip nfs2. Kemudian kita cek pada ls terima strip nfs2. Maka di sini belum ada file apapun. Kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu mount nfs permanen. Di sini kita akan melakukan NFS server secara permanen. Kenapa kita harus melakukan mount NFS server permanen? Itu karena pada video sebelumnya itu kita sudah membuat mount directory yang kita buat pada Ubuntu Client. Dan kita sesuaikan dengan directory yang kita buat pada server Debian. Yang mana nantinya setiap file yang ada pada Debian server itu akan sinkron ke Ubuntu Client. Nah, seperti yang kita lakukan pada video sebelumnya, yaitu kita sudah melakukan sudo mount 10.10.10.2/nfs2. Nah, konfigurasi mount ini tidak permanen, yang mana nantinya ketika kita power off, maka kita harus melakukan mount ulang secara manual. Dan di sini kita akan membuat mount secara permanen. Pada Ubuntu Client, kalian bisa ketikkan komen sudo nano /etc/fstype. Kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi. Kita akan isi yang paling bawah ini dengan 10.10.2.2/home/namanya/terima strip nfs1. Tab 2 kali nfs, lalu tab 1 kali strip netdev. Kemudian save. Nah, jadi sekarang jika kita power off Ubuntu Client-nya, kita tidak perlu khawatir mount direktorinya akan hilang. Mungkin segitu saja pembahasan pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton.